革命其實唔單止係香港嘅時代革命。香港應該係要被視為世界嘅香港、國際嘅香港、自由世界前沿、抵抗極權嘅香港。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Hanopia dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi dengan NPM 233507081. Pada kali ini saya membuat video penugasan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik yang diampu oleh Ibu Nisa Khairunnisa SIPM IPOL dengan judul Membaca Dinamika Politik Pasca Demonstrasi, Perbandingan Gerakan Bunga Matahari di Taiwan, dan Protes Rancangan Undang-Undang Ekstradisi di Hong Kong. Baik, dalam analisis perbandingan ini saya memilih untuk menggunakan pendekatan historis karena menurut saya sejarah bukan hanya menciptakan konteks bagi tindakan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi cara mereka memahami identitas nasional dan aspirasi politik mereka. Baik, mari kita mulai dengan melihat dua pendekatan utama yang saya gunakan untuk memahami gerakan sosial di Hong Kong dan Taiwan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini penting karena kita ingin memahami konteks sejarah dan budaya yang menjadi latar belakang dari kedua gerakan ini. Misalnya, di Hong Kong, protes terhadap rancangan undang-undang ekstradisi yang terjadi pada tahun 2019 tidak hanya muncul karena masalah hukum semata, tetapi juga berakar pada kekhawatiran masyarakat tentang semakin kuatnya pengaruh Beijing terhadap kehidupan mereka. Di sini kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Hong Kong yang mendorong mereka untuk turun ke jalan? Nah, kemudian di Taiwan, gerakan Bunga Matahari pada tahun 2014 memperlihatkan aspirasi masyarakat untuk lebih banyak ruang demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Nah, pendekatan ini akan membantu kita menggali lebih dalam apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rasakan saat berhadapan dengan struktur politik yang ada. Kemudian dari sisi kuantitatif, kita akan melihat angka dan data yang konkret untuk menganalisis dampak dari gerakan ini. Kita bisa mengukur, misalnya, berapa banyak orang yang ikut serta dalam demonstrasi, bagaimana perubahan opini publik selama berlangsungnya protes, dan bagaimana sikap pemerintah sebelum dan sesudah gerakan terjadi. Data ini tidak hanya berbicara tentang jumlah, tapi juga tentang dampak yang lebih luas, seperti apakah protes ini berhasil mengubah kebijakan atau tidak. Jadi, dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh dari sisi emosional dan historis, serta dari sisi fakta dan angka. Nah, menurut kalian apakah pendekatan ini cukup efektif? Oke, mari kita lihat pada bagian selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke bagian variabel. Dalam analisis ini ada dua jenis variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada variabel independen dan yang kedua ada variabel dependen. Variabel independen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari gerakan ini, sedangkan variabel dependen adalah hal-hal yang kita ukur melihat sejauh mana gerakan ini berdampak. Di Hong Kong, variabel independennya adalah sistem politik semi-otokratik di mana Beijing memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan lokal. Ini dipengaruhi juga oleh isu identitas budaya, di mana masyarakat Hong Kong merasa identitas mereka terancam oleh intervensi Beijing. Lalu, di Taiwan, variabel independennya adalah struktur politik satu partai yang membatasi partisipasi politik. Jadi masyarakat ini merasa sulit untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah, ditambah lagi dengan warisan sejarah Perang Dingin yang membuat ketidakpuasan semakin besar di masyarakat. Nah, teman-teman, variabel dependen yang kita ukur adalah tingkat partisipasi politik dan efektivitas protes. Ini bisa dilihat dari jumlah demonstran yang turun ke jalan, berapa banyak petisi yang diajukan, atau apakah kebijakan pemerintah berubah atau setelah gerakan ini berubah, begitu. Jadi, pertanyaannya, apakah dengan situasi politik yang ada, kedua gerakan ini efektif dalam mencapai tujuan mereka? Apakah ada hasil nyata yang bisa kita lihat? Kita lanjutkan kepada bagian teori. Kita di sini akan membahas teori-teori yang membantu untuk memahami mengapa gerakan ini terjadi. Pertama, saya menggunakan teori modernisasi.
yang dimana teori modernisasi ini menyatakan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat dapat memicu tuntutan perubahan sosial dan politik. Di Hong Kong misalnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak diikuti dengan peningkatan demokrasi. Hal ini menjadi salah satu pendorong utama di balik protes. Karena masyarakat juga merasa bahwa seharusnya mendapatkan lebih banyak kebebasan dalam politik seiring jalannya kemajuan ekonomi gitu. Tapi ini tidak mereka alami, sehingga menimbulkan semakin ketidakpuasan yang mengucah di masyarakat. Sementara itu di Taiwan, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tetapi struktur politiknya ini kaku dan tetap membatasi partisipasi politik gitu. Jadi meskipun masyarakatnya ini merasakan kemajuan dalam hal ekonomi, tetap saja mereka merasa terkekang dalam hal kebebasan berpendapat dan politik. Selanjutnya, saya juga menggunakan teori ketergantungan. Teori ini berargumen bahwa negara berkembang sering terjebak dalam hubungan ketergantungan dengan negara maju, di mana hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan kebijakan yang lebih independen. Di sini kita bisa melihat ya, bagaimana Hong Kong terjebak dalam ketergantungan politik dan ekonomi dengan Tiongkok. Dan sementara Taiwan ini juga memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara besar. Jadi, teori ini sangat-sangat membantu kita memahami bahwa perjuangan mereka ini tidak hanya soal politik internal saja gitu, tetapi juga bagaimana mereka menghadapi tekanan dari luar. Nah, untuk memperjelas, kita masuk ke bagian studi kasus, di mana ini menjadi inti dari analisis ini. Di Hong Kong, kita melihat demonstrasi besar-besaran yang dimulai pada 2019 sebagai reaksi terhadap rancangan undang-undang ekstradisi, di mana rancangan undang-undang ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil karena memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok daratan. Protes ini tidak hanya menarik perhatian lokal loh, tetapi juga menjadi sorotan global. Masyarakat dunia mulai mempertanyakan otonomi Hong Kong di bawah prinsip satu negara dua sistem. Nah, menariknya, meskipun protes ini sangat besar, pemerintah Hong Kong meresponnya dengan pendekatan yang represif, dan kita akan membahas bagaimana langkah ini mempengaruhi stabilitas politik di wilayah tersebut. Di sisi lain, teman-teman, gerakan bunga matahari di Vietnam pada tahun 2014 terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait isu-isu maritim dan ketidakadilan sosial. Nah, gerakan ini juga memperlihatkan keinginan rakyat untuk reformasi politik yang lebih besar. Di sini kita bisa melihat kesamaan dari keduanya ya, sama-sama menginginkan reformasi politik begitu. Nah, meskipun skalanya ini tidak sebesar dengan protes yang terjadi di Hong Kong, gerakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap diskursus politik di Vietnam. Jadi, jangan dilihat dari besar kecilnya gerakan ya, tapi dilihat dampaknya ini. Kita akan membandingkan kedua kasus ini untuk melihat bagaimana respon pemerintah di kedua negara mempengaruhi jalannya gerakan sosial. Setelah kita melihat tadi berbagai pendekatan dan data, sekarang mari kita berbicara tentang analisis politiknya. Di sini saya melihat bagaimana kebijakan pemerintah di Hong Kong dan di Taiwan ini berbeda dalam merespon gerakan sosial. Di Hong Kong, pemerintahan mengadopsi kebijakan yang sangat represif, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional 2020. Ini menimbulkan pertanyaan besar gitu tentang masa depan kebebasan sipil di Hong Kong, dan apakah kota ini masih bisa mempertahankan otonomi yang dijanjikan gitu. Sementara di Taiwan, pemerintah lebih hati-hati dalam merespon gerakan. Meskipun mereka ini tetap mempertahankan kontrol yang ketat gitu ya terhadap kebebasan berekspresi. Jadi, apakah pendekatan yang lebih hati-hati ini lebih efektif menjaga stabilitas politik? Atau justru nih menunda masalah yang lebih besar terjadi di masa depan? Di sini teman-teman, kita bisa melihat bagaimana perbedaan kebijakan pemerintahan mempengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas politik jangka panjang. Terakhir, kita akan membahas implikasi kebijakan dari hasil analisis ini. Bagi pembuat kebijakan, pelajaran penting dari kedua gerakan ini adalah perlunya memahami aspirasi masyarakat dan pentingnya dialog antara pemerintah dan rakyat. Tentu saja teman-teman, kebijakan represif mungkin bisa meredam protes dalam jangka pendek, tapi tanpa dialog yang terbuka, ketidakpuasan akan terus tumbuh, dan ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas jangka panjang. Ini adalah pelajaran yang tidak hanya relevan di Hong Kong ataupun juga Taiwan, tapi juga di negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa.
Nah, menurut teman-teman nih, apakah kebijakan represif memang solusi terbaik? Atau justru dialog yang seharusnya diperkuat gitu? Nah, oke teman-teman, dari penjelasan saya tadi, besar harapan saya untuk teman-teman pendengar bahwa semakin tertarik gitu dengan materi yang saya bawakan, kemudian juga tidak selalu memandang perbandingan ini sebagai suatu hal buruk gitu. Kadang kita melakukan perbandingan untuk dapat mendorong diri kita atau mendorong suatu negara, mendorong suatu sistem agar dapat berjalan pada suatu arah yang lebih baik gitu. Nah, baik teman-teman, sampai pada penghujung video penugasan saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias mendengarkan. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ibu Nisa sebagai dosen pengampu. Saya pamit undur diri. Saya Cica Hanopia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.